Shalom. Senang sekali hari ini kita boleh kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Mari kita mau angkat hati kita sama-sama, kita mau tinggikan Tuhan, kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik untuk sore hari ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, hari yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau hadir dan bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita mau bersuka cita atas setiap kebaikan Tuhan. Haleluya. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah
yang telah dijadikan Tuhan. Amen. Kita mau bersuka cita di dalam namanya. Sebab Dia Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara.
Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah
kebenaran di hidup kita terletak di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatanku Tuhan, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus.
Berserah penuh, nyatakan Dia Tuhan.
setiap situasi yang mungkin tidak mengenakan bagi kami Tuhan hari-hari ini. Tapi kami mau belajar untuk berserah hanya kepada Tuhan. Sebab hidup kami Tuhan, kami gantungkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi satu-satunya pusat harapan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, haleluya. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah, haleluya, Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Kau yang berdaulat atas hidup, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Saya undang hambanya untuk maju ke depan. Berserah penuh, berdaulat atas hidupku. Ku berserah Bapa, kami datang kepadamu pada sore hari ini. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau selalu hadir di dalam hati-hati yang rindu akan Engkau. Kami tidak ingin acara ini lalu begitu saja tanpa Engkau hadir dan melawat, menjumpai kami dan menjamah kami. Tapi malam hari ini kami sungguh-sungguh menginginkan Engkau ya Bapa. Kami membutuhkan jamahan-Mu. Kami membutuhkan wajah-Mu menyinari hidupan kami. Mari ya Bapa, Engkau yang berjanji siapa yang mencari pasti menemukan. Siapa yang meminta Engkau pasti mendapatkan. Kami percaya ya Bapa, pada malam hari ini kami akan mendapatkan Engkau dan menerima perjumpaan dengan Engkau ya Bapa. Malam hari ini kami rindu merenungkan sebagian firman-Mu ya Bapa. Biarkan Kau berbicara kepada hidupan kami lewat firman-Mu. Dan biarkan firman-Mu akan menjadi terang bagi jalan-jalan kehidupan kami. Kami mengerti apa yang harus kami buat untuk kami boleh ada di dalam rencana kekal-Mu di dalam kehidupan kami. Demi satu nama yang ajaib, nama kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore saudara. Saya ingin bercerita ya saudara mengenai renungan saya hari-hari ini. Saya sedang merenungkan sebuah buku yang sedang saya baca. Buku itu berjudul Momen Penentu. Saya mau ceritakan sedikit ya saudara mengenai buku itu. Buku itu adalah berisi tentang perjumpaan pribadi orang-orang dengan Tuhan.
Jadi buku Momen Penentu itu adalah buku bercerita kisah-kisah orang yang berjumpa dengan Tuhan. Nah, yang luar biasa ya saudara, setiap kali perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah total seluruh kehidupan orang yang berjumpa itu saudara. Ada perubahan radikal yang terjadi. Orang itu bisa mulai melihat seperti Tuhan melihat dia. Ada pergeseran cara pandang dan paradigma atau pergeseran paradigma yang besar adalah bagaimana mereka bisa melihat Tuhan dan kemampuan mereka untuk merasakan hati Tuhan dan mulai menjawab panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, buku itu tulis ya saudara, bahwa orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan itu kebanyakan orang-orang biasa. Cuma mereka begitu haus, begitu lapar dengan Tuhan. Dan yang luar biasa ya saudara, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengubahkan kehidupan mereka. Dan bukan hanya Tuhan mengubahkan mereka, yang luar biasa, orang-orang yang berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan Tuhan ini mengalami banyak perubahan. Saya ulangi lagi ya saudara. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu bisa dinilai dengan perubahan orang yang berjumpa dengan Tuhan. Dan nilai yang kedua yang bisa dinilai adalah perjumpaan dengan orang-orang yang berjumpa dengan orang yang berjumpa Tuhan. Dan itu luar biasa sekali ya saudara. Sesuatu yang luar biasa. Nah, coba kita lihat sebuah ayat firman Tuhan dari Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara nyaring di dalam surga katanya, pemerintahan di atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapi, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Apakah ada terjemahan yang bukan bahasa Indonesia sendiri? Kalau bisa ada bahasa Inggris ya. New King James terjemahannya coba. Tidak ada ya? Lihat ya. Kerajaan-kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan-kerajaan Allah kita dan kerajaan Yesus Kristus. Lihat sekali lagi ya. Kerajaan-kerajaan dunia ini akan diubah menjadi kerajaan-kerajaan Allah, kerajaan Yesus Kristus. Dan Dia akan memerintah selama-lamanya. Coba saudara, apakah kita mempercayai ini? Bahwa kerajaan-kerajaan dunia akan menjadi kerajaan-kerajaan Allah, di mana kita bersama-sama dengan Allah akan memerintah untuk selama-lamanya. Nah saudara, saya membaca ya saudara, bahwa orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan itu sampai mengubah bukan hanya sebuah kota. Orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan itu mengubah sebuah bangsa. Ada seorang yang menuliskan seperti begini. Dapatkah kita mengharapkan suatu kegerakan Allah yang membawa efek yang akan mengubah seluruh kota atau bangsa? Itu pernah terjadi sebelumnya. Sekarang sejarah sedang mencari satu generasi yang mau bangkit dan hidup dalam cara tertentu sehingga itu akan terjadi lagi. 150 tahun yang lalu ada seorang yang bernama Charles Spurgeon menuliskan begini. Apa yang pernah Allah lakukan adalah sebuah nubuatan tentang apa yang hendak Allah lakukan lagi. Dan apa yang telah Allah lakukan itu adalah sebuah contoh untuk terjadi lagi. Jadi sekali lagi saudara,
Kalau kita melihat ya saudara, kegerakan yang terjadi di tahun-tahun yang lampau itu sebuah kegerakan yang besar. Mari kita percaya hidup dalam gaya hidup tertentu, dan kita percaya Tuhan bahkan melawat kita lebih besar daripada Tuhan sudah melawat generasi-generasi yang sebelumnya. Nah, cara hidup tertentu itu cara hidup apa? Yaitu cara hidup mencari wajah Tuhan. Cara hidup merindukan Tuhan. Orang-orang yang begitu haus, begitu lapar akan Tuhan. Minggu lalu tepat hari Rabu, kita mendengarkan sebuah khotbah mengenai Yakub, di mana Yakub bergumul untuk mencari Tuhan. Kita mau melihat kisahnya ya saudara. Di dalam Kejadian pasal yang ke-32. Ini ceritanya saya potong ya. Potong ketika Yakub pulang setelah 20 tahun mengembara ya. Kita akan baca mulai ayat yang pertama. Yakub melanjutkan perjalanannya lalu bertemu dengan malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasih-Mu. Kemudian pulanglah utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu Yakub, sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenek moyang Abraham, Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkat sewaktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku juga ibu anak-anak. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku berbuat baik kepadamu, menjadikan keturunanmu seperti pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu, kemudian diambilnyalah apa yang ada padanya, satu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusu, serta anak-anaknya, 40 lembu betina, 10 lembu jantan, 20 keledai betina, 10 keledai jantan. Diserahkan semua itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu, jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanku dan kemanakah engkau akan pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.
Begitulah diperintahkan baik kepada yang kedua maupun yang ketiga dan kepada sekalian yang berjalan mengiringi kumpulan hewan itu, katanya, seperti perkataanku tadi, kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami, sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatiku dengan persembahan yang diantar lebih dulu, kemudian barulah aku melihat mukanya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan diantar lebih dulu, tapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahan. Pada malam itu Yakub bangun, ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terplecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Tuhan dan manusia, dan engkau menang. Saudara, dari kisah-kisah ini kita belajar ya saudara, dari kehidupan seorang yang bernama Yakub. Yakub adalah orang yang diberkati. Ketika dia keluar dari rumahnya, dia diberkati Tuhan dengan limpahnya. Saudara lihat, itu daftar semua binatang-binatang yang dia mau persembahkan kepada kakaknya untuk jalan damai. Tetapi yang saya mau katakan ya saudara, lihat ya, Allah yang kita sembah bukan hanya Allah yang mau memberkati kita, bukan hanya itu ya saudara. Saudara jangan hanya kepengen berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Ada yang lebih penting daripada berkat Tuhan, yaitu Allah rindu ada panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita tadi melihat ya di dalam kitab Wahyu, kita adalah orang-orang yang dipanggil menjadi raja-raja, imam-imam. Kita yang akan menjadikan tadi bersama-sama dengan Tuhan kerajaan dunia ini menjadi kerajaan Allah. Lihat ya, kalau dari segi berkat, ya saudara, dari segi berkat, Yakub tidak kekurangan apa-apa. Ya semuanya dia sudah punya. Tetapi kita lihat ya, Allah memerintahkan dia untuk pulang kembali. Untuk pulang kembali ke tempatnya, untuk kembali memenuhi panggilan di dalam kehidupannya. Dan sekali lagi saudara, ketika dia mulai sadar saudara, panggilan di dalam kehidupannya, dia mengetahui ada banyak keburukan-keburukan di dalam kehidupannya. Ada banyak jejak-jejak masa lalu yang sampai hari ini mempengaruhi kehidupannya. Dia adalah seorang yang suka berbohong. Dia berulang-ulang membohongi kakaknya, sehingga kakaknya itu sangat marah kepada dia. Tetapi sekali lagi ya saudara, ini yang kita mau belajar ya saudara pada malam hari ini. Sekali lagi saya ulangi lagi. Kita jangan hanya berurusan dengan Allah hanya gara-gara berkat. Karena Allah pasti memberkati kehidupan kita. Yakub berkata, aku hanya keluar dari rumah bapak ibuku dengan sebatang tongkat. Tetapi selama 20 tahun diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bahkan ya saudara, di rumah Laban Yakub berkata, Tuhan memberkati engkau lewat aku. Tidak pernah ada satupun. Saya tadi bayangkan ayat-ayat itu. Saudara bisa bayangkan ya. Yakub ini disuruh memelihara kambing domba Laban selama 20 tahun. Itu kalau sudah baca nanti ya. Tidak ada satupun yang keguguran. Coba saudara bisa bayangkan. Kambing domba itu yang dipelihara oleh Yakub, tidak ada satupun yang keguguran. Nah, kenapa saudara? Karena kita lihat ya saudara, ketika Yakub keluar dari rumah
bapak ibunya, Tuhan datang kepada dia dalam sebuah mimpi dan Tuhan berjanji Tuhan menyertai dia. Dan betul, ketika Tuhan menyertai, Tuhan membuat berhasil. Yakub pergi tanpa modal, tetapi Tuhan memberkati. Modalnya hanya disertai oleh Tuhan. Amin. Saudara, jangan kecewa, jangan putus asa. Di dalam kehidupan ini kita tidak perlu modal-modal yang banyak, ya gitu. Asal saudara disertai Tuhan, hidupmu pasti berhasil. Dan sekali lagi tadi ya, saya kembali ketika Yakub sangat diberkati, tetapi kita mesti ingat bahwa ada panggilan di dalam kehidupan kita yang bukan hanya melulu masalah berkat. Allah kepengen lewat kehidupan kita orang diberkati. Lewat kehidupan kita banyak orang boleh mengenal Allah. Allah rindu lewat kehidupan kita kerajaan Allah dibesarkan dan diluaskan. Oleh sebab itu ya saudara, tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, bisakah sebuah kota, sebuah bangsa itu terdampak oleh karena kegerakan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan sejarah sudah mencatat setiap orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan itu hidupnya bukan hanya berubah, tetapi orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan bisa mengubahkan bangsanya, bisa mengubahkan komunitasnya yang begitu besar. Dan sekali lagi mari kita percaya, dan hari-hari ini mari kita mencoba saudara. Kita berusaha seperti Yakub melakukan ini. Yakub ambil waktu untuk bersendiri dan dia mulai mencari Tuhan. Saya percaya ya saudara, saudara yang belum pernah melakukannya mungkin bingung. Apa itu mencari Tuhan? Tetapi begini ya, mencari Tuhan itu akan dituntun oleh Tuhan sendiri sehingga kita akan menemukan dia. Saudara percaya? Yakub juga tidak punya pengalaman sebelumnya bagaimana dia bergulat dengan Tuhan. Tetapi ketika dia memutuskan untuk mencari Tuhan, maka Allah akan menyatakan diri kepada Yakub. Dan saya percaya juga akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi yang perlu ada di dalam kehidupan kita, ada sebuah panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita yang hanya akan bisa kita penuhi di dalam kehidupan kita ketika kita menemukan momen penentu, perjumpaan ilahi dengan Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kita. Buku yang dituliskan itu berkata begini, perjumpaan yang normal dengan yang luar biasa itu pasti mengubah segalanya. Kita ini orang biasa, tetapi ketika kita berjumpa dengan yang luar biasa, kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya rindu malam hari ini ya saudara, kita masing-masing orang-orang percaya sadar bahwa Tuhan bukan hanya memanggil kita untuk memberkati, tetapi Tuhan punya panggilan di dalam kehidupan kita supaya kerajaan dunia menjadi kerajaan Allah. Itu adalah panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Dan mari kita selesaikan panggilan ini dengan mendengarkan panggilan Tuhan untuk mencari wajahnya, berjumpa dengan dia, dan boleh dipakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Jesus. Bapa, kami sadar Engkau punya rencana di dalam setiap kehidupan kami. Dan rencanamu bukan hanya untuk memberkati kehidupan kami. 20 tahun Yakub diberkati oleh Engkau. Tetapi Engkau menyuruh dia pulang untuk kembali mengenapkan destinimu di dalam kehidupannya. Dan dia sadar ketika hidupnya perlu perubahan, dia mulai mencari wajah-Mu ya Bapa. Dia bergumul dengan Engkau dan tidak melepaskan Engkau sebelum Engkau memberkati dia. Kami juga rindu untuk masuk dalam rencana kekal-Mu ya Bapa. Bimbinglah kami untuk mencari wajah-Mu seperti Yakub, sehingga kami boleh berjumpa dengan Engkau yang akan mengubahkan kehidupan kami. Dan kami rindu ya Bapa, bukan hanya kami berubah, orang-orang yang berjumpa dengan kami juga akan melihat Engkau di dalam kehidupan kami.
Dan mereka juga boleh diubahkan oleh Engkau ya Bapa. Pakailah kehidupan ini ya Bapa. Kami orang-orang biasa, kami perlu perjumpaan yang luar biasa. Supaya kehidupan ini akan berdampak bagi dunia ini ya Bapa. Kami percaya bangsa kami akan diubahkan, kota kami akan diubahkan oleh orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Bapa. Dan sudah berjumpa dengan Engkau. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Supaya firman-Mu dapat tempat yang indah di dalam hati kami. Dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dan kami percaya orang-orang yang menaruh perhatian kepada firman, orang yang rindu melakukan firman adalah orang-orang yang Engkau berkati ya Bapa. Kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami yang rindu taat kepada Engkau. Biarkan berkat kesembuhan, berkat-berkat yang luar biasa, yang melampaui segala akal, turun menjamah setiap kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami rindu pulang dengan berkat daripada-Mu. Mari angkat tangan saudara, demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat-Nya berkata, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.